Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kembali lagi di Ngulat ya, dari data dan statistik BPS Kabupaten Belitung. Kali ini untuk seri 11, alhamdulillah termasuk. Jadi kali ini tema yang akan kita angkat berbicara tentang ekonomi, khususnya ekonomi Kabupaten Belitung dan siklus ekonomi untuk tahun 2026. Hari ini spesial, nama tempatnya juga spesial, dan narasumbernya luar biasa nih, para eselon 2 ini posisinya belum biasa. Oke, kita di Mampau, Belitung Mampau Food Court, Jalan Sriwijaya, Tanjung Pandan Belitung, pusat jajanan tematik halal dan enak. Kenapa kita di sini? Mungkin ibaratnya ya, satu kali jalan 2-3 pelan-pelan loh. Kita bahas data statistik ya, sekalian promosi. Kita bisa melihat salah satunya mungkin untuk pendukung pariwisata, salah satunya di mana galeri UMKM ada di sini berseberangan dengan galeri ya milik Kabupaten Belitung. Oke. Sekilas informasi, Belitung Mampau Food Court ini diresmikan pada 7 Oktober 2024. Belum setahun ya, pimpinan lalu bentar lagi, seminggu lagi lah. Oke, diresmikan oleh Pak PLT PJ ya, Pak Ikron Antariksa waktu itu. Nah, tujuannya salah satu wadah untuk menggerakkan ekonomi kreatif serta tempat atau ruang bagi pelaku usaha kecil menengah di Belitung untuk berkreasi dan memperkenalkan produk-produk kuliner unggulan kepada publik yang lebih luas. Itu salah satu manfaat dari Belitung Mampau ini. Oke, kembali ke tema kita. Narasumber yang luar biasa hari ini, yang pertama Ibu Kepala BPS Kabupaten Belitung, Ibu Baik Kurniawati, dan narasumber kedua Ibu Neltalia, dan Kepala Bagian Ekonomi dan SDA Sekda Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung. Ekonomi itu akan pernah selesai di mana sih? Sampai kapanpun nih kayaknya. Oke, perekonomian merupakan salah satu aspek fundamental dalam pembangunan suatu daerah maupun negara. Melalui kegiatan ekonomi, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup, meningkatkan kesejahteraan, serta mendorong terciptanya lapangan kerja baru. Dalam konteks pembangunan daerah, perekonomian tidak hanya dipandang sebagai kumpulan harta, melainkan juga sebagai cerminan dinamika sosial, budaya, dan potensi sumber daya yang dimiliki. Perkembangan perekonomian daerah dapat diukur melalui berbagai indikator. Salah satunya adalah produk domestik regional bruto atau PDRB yang menunjukkan nilai tambah dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan. PDRB tidak hanya menjadi tolak ukur kinerja ekonomi, tetapi juga bahan evaluasi untuk merumuskan kebijakan pembangunan agar lebih tepat sasaran. Di sisi lain, pemetaan dan pendataan menyeluruh melalui sensus ekonomi menjadi fondasi penting untuk memastikan keakuratan data PDRB. Sensus ekonomi menyajikan gambaran real tentang struktur usaha, lapangan usaha, dan potensi serta unggulan yang dapat didorong untuk masa depan yang lebih baik. Dengan sinergi antara keduanya, diharapkan Pemda mampu menilai capaian pembangunan dan menyusun strategi berkelanjutan
demi ketahanan ekonomi, meningkatkan daya saing dan mengoptimalkan potensi lokal. Nah, garis besar di sini adalah potensi lokal. Itulah salah satunya kenapa kita shifting. Oke, mungkin untuk ibu Ati ya, panggilannya itu ya. Gimana Bu kondisi ekonomi Kabupaten Butusan ini jika diklik dari PDLP-nya? Tenaga sekali ya, misalnya tahu dia hari ini di Belitung Mambo Pot salah satu aset dari daerah ya untuk upaya menggerakkan ekonomi. Tadi menarik ya, katakan bahwa ekonomi itu pemerintah lihat kalau kita bicara ya kita bicara kehidupan masyarakat karena dia adalah denyut nadi kehidupan, salah satunya adalah ekonomi. Kita juga dilihat dari perkembangan ekonomi itu seperti apa gitu. Kalau kita lihat dari sisi pertumbuhan ekonomi ya yang selama ini dihitung oleh PTS yaitu kita menghitung PDRB ya, ketika didata PDRB dari Badan Nasional dan PDB. Nah itu kita melihatnya dari laju pertumbuhan ekonomi. Mungkin di sini saya sampaikan mungkin tren 5 tahun terakhir ya, dari 2020 sampai 2024 karena untuk 2025 karena masih ongoing ya gitu ya, masih berjalan prosesnya, jadi angka 2025 secara tahunannya belum bisa kita sampaikan. Nah dari tahun 2020 itu bertepatan sekali dengan kondisi COVID ya yang melanda seluruh dunia gitu ya. Kita pada saat itu mengalami suatu kondisi kelemahan ekonomi di mana kita mengalami pergerakan ekonomi yang jatuh ke dalam minus 2,27. Namun alhamdulillahnya pemerintah berupaya di dalam hukumnya melakukan berbagai tugas gitu ya, sehingga di 2021 itu mulai pembongkaran perkembangan ekonomi yang dihitung di mana kita tunggu di angka 5,62. Selanjutnya di tahun 2022 kita tunggu lagi juga sebesar 5,71% dan meningkat kembali di 2023 Mei angka 5,75. Namun di tahun 2024 kita mengalami perlambatan ekonomi. Walaupun secara angka kita mengalami pertumbuhan, namun secara trennya mengalami perlambatan di angka 1,84. Di mana trennya itu selalu di atas angka 5 gitu ya, di luar COVID gitu ya. Tapi di 2024 kita mengalami pelambatan hanya tumbuh sebesar 1,84. Ini mungkin banyak hal ya Bu di kabupaten kita yang mendasari kenapa kita di tahun 2024 tumbuh di angka 1,84. Untuk di 2025 mungkin bisa kita sampaikan sekarang itu juga sudah merilis pertumbuhan ekonomi secara triwulan, walaupun belum bisa untuk menyajikan seluruh sektor seperti yang kita tampilkan di angka tahunannya. Namun di 2025-2024 terlihat kalau dihitung itu alhamdulillah tumbuh ya sebesar 2,75% dan triwulan 2 kemarin itu sekitar 3,9 sekian persen gitu ya Mbak Melta. Jadi ada istilahnya perkiraan perekonomian, tapi kalau kita mau lihat seperti tren kita normal dunia itu di angka 5, kita masih di angka yang istilahnya masih berusaha terus tumbuh gitu ya. Setelah kemarin 1,84 triwulannya ini menunjukkan tren yang lumayan baik bisa dibandingkan tahun di 2020. Nah, perlu dalam memahami perekonomian, kita harus lihat yang dari struktur PDRB yang ada di Kabupaten Belitung itu dominan saja yang memberikan andil yang paling besar, yang akan menjadi penyumbang peningkatan kesejahteraan di Kabupaten Belitung. Kalau kita lihat PDRB yang Belitung itu sektor yang mendominasi memang di sektor pertanian. Ada tanaman pangan, perikanan di sana ya Bu. Saya ketahui memang di sana kalau ini kita lihat banyak sekali gitu ya. Perikanannya juga lumayan menjanjikan gitu ya. Nah sektor yang keduanya adalah di sektor industri olahan, contohnya
sawit juga gitu ya, dan banyak industri pengolahan di rumah tangga juga itu adalah satu komponen makanan dan lain-lain gitu. Dan yang ketiga yang menduduki peringkat tiga besarnya itu ada konstruksi 11,73%. Baru di poin keempatnya itu ada perdagangan besar, eceran, sekarang pengadilan. Dan salah satunya mungkin diberikan poinnya kita lihat gitu ya. Satu contoh yang memberikan salah satu ya, memberikan kontri besar kepada PDRB Kabupaten Belitung yaitu sektor perdagangan. Nah, diarahkan ini dari sebagai salah satu contoh kecilnya gitu ya, sebagai upaya pemerintah juga untuk memajukan perekonomian masyarakat Belitung tentunya ya. Nah, alhamdulillah ini juga merupakan satu langkah positif yang baik ya, walaupun belum setahun gitu, nggak tahu ya di Mampang ini semoga saat ini bisa mendongkrak gitu ya perekonomian Kabupaten Belitung berikutnya, karena sebagaimana catatan ini kalau di tahun 2024 paling industri lama sedang terkontraksi ya. Yang mendongkrak itu adalah itu di sektor lainnya gitu ya. Berarti di sektor jasa-jasa ini ya. Sedangkan yang lain kayak pertambangan, transportasi, perdagangan itu terkontraksi menjadi dongkrak. Semoga sih dengan kebijakan ekonomi yang sekarang digelontorkan oleh Kementerian Keuangan ya, kebijakan ekonomi yang digelontorkan oleh pemerintah itu nanti akan memberikan stimulus positif ke pelaku ekonomi di Kabupaten Belitung ini sehingga pertumbuhan ekonominya bisa menjadi lebih baik, ekonomi di Belitung ini bergerak lagi gitu ya ke depan. Mungkin itu sedikit gambaran bagi bukan ternyata ya terkait perekonomian kita di Kabupaten Belitung yang memang dari 2024 menunjukkan tren perlambatan, namun triwulan 1 juga kita bandingkan dengan yang pernah mulai ada perlambatan sedikit ya. Semoga ini bisa berlanjut di bulan berikutnya sehingga nanti kedepannya di angka 2025-nya bisa lebih baik dari bukan 2024. Namun saya tidak bisa mengatakan berapa karena prosesnya sedang berjalan, aktivitas ekonomi sedang berlanjut dan itu nanti akan terpetakan di awal tahun 2026 untuk kita menghadapi kondisi perekonomian Belitung 1 tahun 2020. Kemudian penjelasan umumnya Bu ya. Kalau di rigid detail lagi, dan itu sangat banyak, sangat kompleks sekali. Kalau kita mau ke bawah-bawahnya akan sangat panjang sekali. Oke, mungkin selanjutnya untuk ini dia seru melihat penjelasan tadi X-ray story ya sampai 2024 kemarin memang ada sedikit kelambatan lah yang mungkin dengan bisa dilihat berita lah bagaimana tata kelola lingkungan yang sedang diperbaiki saat ini. Salah satunya bagaimana nih prospek ekonomi Kabupaten Belitung kita ini yang mungkin untuk tahun-tahun ke depan. Silakan ini. Dan tadi 4 langkah kita tadi gimana di bawah 1,2 itu ada yang libatkan yang 1,84 jadi terus saya dari 2,75 yang keluarganya 3,9 itu kan ada 2 lagi kita harapkan itu belum mencat kan, apalagi kita pada misalnya salah satu mereka itu ya nggak dari setiap minggu kalau cara itu setiap minggu ada festival event gitu kan, event ini top pemain dapat terus besok orang mendapat event kita tidak minggu belum lagi yang besok misalkan ada dinas masihnya itu juga ada kan itu kan dengan meningkatkan penerimaan ekonomi masyarakat melihat masyarakat lagi belum lagi yang sektor timah sekarang kita
bagaimana kerjasama dengan T5 untuk efektif sertifikat. Ya, mitra menjadi mitra T5 dalam mengelola jadi berkatakan oleh T5. Yang lain antara mengolah air dan air dan minat. Dulu lagi ini ada investor yang mau investasi sedang mengambil isu yang di mana di belum dia di kecamatan baru di Tanjung saja dan ini malah Fortundi yang mengelolanya itu dengan bantuan dan PPN dan dari pertaniannya, perikanannya, pertambangannya juga kita apalagi ini wisata 100 bandara juga sekarang udah kemarin di bandara nasional. Alhamdulillah. Kita kan gimana kita mencari mana penerbangan itu langsung dari Direct flight-nya. ya kan lagi kemarin sekarang ini masih kita mendekati pemerintah besar kan ada namanya program pendidikan nasional urban itu masih proses ini itu benar-benar nanti ini bisa mendapatkan dari hotel itu yang sangat juga sangat poin-poin beda yang gitu dan meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan lah dapat Intinya stimulus ya bagaimana membangkitkan ekonomi melalui A, B, C, Nah, investasi yang mungkin belum dicoba juga, apalagi mungkin dengan penetapan RPJMD bulan Agustus kemarin, salah satunya visi pimpinan baru kita. maju Jepang dan Baikan sebagai maritim kawasan barat Maritim kawasan barat karya infrastruktur modern untuk menunjang masyarakat sejahtera dan itu dalam jangka waktu itu bagaimana sama pelabuhan ekspornya yang kabupaten batu biasanya biasanya dengan tertentu pengolahannya dan mungkin sebenarnya ini masih dalam proses kajian karena beberapa di sini kita sudah ada dari sana dan pengambilan dan suara kita kita lagi pada yang mau belum lagi ini mulai dengan PTBN bagaimana masuk itu nggak pakai selain tadi kita PLTMB membangkit tenaga melindas menambahkan sendiri enggak kayaknya kan ini masih dalam proses ini masih proses kajian ini dilaksanakan oleh KPPN dan masuk di tanah apa solusi apa yang KPPN ini kan politik ini kan teknis mereka lah bangunan pembangkitnya mungkin dan itu ternyata di kawasan kayu batu rencananya. Jadi kita juga tidak ada kawasan itu kan.
Itu bagaimana kita mengungkapkan ke depannya juga Pertamina bagaimana bukan hanya depo Pertamina yang dibangun di sini, tapi bagaimana menjadi salah satu distributor dari pengelola itu di antara kan kalau di bangun ya Material kan kawasan ya ya kondisinya sudah ke arah sana untuk maritim ya tadi. mewujudkan itu tadi ya. Iya. Pada tahun 2024 Desember itu ini sebagai Indonesia salah satunya penguatan maritim kemampuan maritim. Belum lagi kita nanti yang di kawasan belum sekarang kita hidup itu kemarin juga ada visi dirayakan kalau kawasan wisata ini cocok untuk pelabuhan ikan unsur-unsur. Kalau sudah pemerintah dan kita dan bagaimana kita arahkan baru dari dibayarkannya itu di bagian yang ada di kawasan Arab. Mantap deh. Oke, 2024 mungkin kita sempat terlambat ada. Tapi itu harus itu full dengan inovasi dan peluang yang ada yang bisa dimanfaatkan. Mudah-mudahan ke depannya Kabupaten Blitung bisa lebih sejahtera. Sangat-sangat terbuka ya sebenarnya, peluang kita untuk berinovasi banyak sebenarnya. Wah seru deh. Oke, tadi kita sudah ngobrol ekonomi dari sudut pandang negatif. Istilahnya historis ya, historis genetik terus bagaimana perkembangannya dari tahun ke tahun. Tadi juga sudah disampaikan tentang bagaimana planning ke depan dari ekonomi kita, apalagi dengan pimpinan kita yang baru yang semangat sekali, beliau Pak Joni. Ini ada 22 boleh diskusi. Ada ya ini ya ekonomi saja. Ya, ekonomi saja. Ada program inspirasi inisiatif pemberdayaan sosial perempuan dan kesejahteraan inklusif itu pelajaran kerja terus dan masyarakat terus tentang perempuan bukan bukan KWT kelompok wanita tani lagi yang lain terus ada juga namanya program sinergi investasi sinergi pengembangan infrastruktur dan pasar untuk investasi dan meningkatkan kesetaraan harga. Ini yang harga bang yakni yang dulu terus sebenarnya pasar kami dari mana itu sedemikian sudah sumpah pasar harga misalnya rencana modal juga terus peta kadensi dan lagi daerah ada yang kan dengan modal juga terus yang tadi tentang kawasan Indonesia itu juga masukkan terus ada juga yang namanya program Prima Unggul pertumbuhan sektor pertumbuhan dan pengembangan sektor pengembangan daerah
Tapi banyak pikiran cuman pikiran kayak masih aja buka-buka ada macam juga budaya dan ya. Ya, kawan Itu yang catatan. itu yang harus diperkuat ketahanan pangan. Kalau ketahanan pangan secara menurut tentunya ketahanan pangan tangga kekeren yang rumah itu habis atau apa bumbu gitu. Togal. Terus mereka terus kayak gitu kan ada sekarang seperti lagi kita yang biasa tidak benar kalau dikaitkan dengan tinggi mereka yang sebelumnya masuk supaya itu kan. Terus ada juga yang bilang banyak itu tuh program bangun lestari banyak senitas tanda tentang hutan serta proyek bangunan apa lagi dan proyek apa ya kira tertentu ada macam maksudnya di TTA-nya tas standar Nanti keluar lagi lah. Teknologi terbaru daun bulan macam dari sejalan terus juga dengan anggota pendatang lewat kota darat juga untuk menarik bagaimana ya tertarik ini malam kami dan itu juga ada yang rupa kota lagi dan ini kan juga ada yang ya memang yang lain masih banyak bukan prioritasnya kan bisa support perekonomian mencari infrastruktur lah makin dalam nih materinya. Sini kita bisa bahas pada selanjutnya. Itu nggak usah program prioritas. Balik lagi ke tema kita. Lagi ekonomi udah expert lah. Terus aja. Oke. Dengan di tahun 2026 kajian indeks ekonomi ya. Nah, teman sebelum kita bicara lebih tentang ekonominya, mungkin bisa dijelaskan dulu tentang kaitan antara PDRI sebagai indikator perekonomian tentunya dengan status ekonomi sekarang. Memang benar tahun depan di 2026 BPS itu akan negara besar untuk mengenai ditanyakan mana sih hubungan gitu ya antara PDRP dan itu saya bilang itu bagaimana perkembangan perekonomian di sana. Kenapa? Karena dengan adanya sensus ekonomi ini nanti kita itu akan memperoleh populasi kita ekonomi yang betul. Kan DPR yang selama ini BPS itu melakukan berbagai macam survei untuk memenuhi indikator-indikator yang ada dalam berbagai sektor yang ada di pemerintah. Karena kalau bicara tentang perdagangan dan kan nanti ada perdagangan dan juga kami ada pemimpinan juga ada yang bulanan yang
Semua itu kan berarti kita kalau buka survei itu aktivitas usaha. Nah itu yang menjadi tim dasar untuk pembentukan adalah dari akan kerja tim depan kita harus usaha yang ada di itu. Tapi kalau lagi ini sangat terang sekali kaitan dengan undang-undang bahkan jangan berpikir perekonomian betul depan akan menjadi dimana BPS akan mengambil sampai untuk melakukan kegiatan dalam rangka mendukung jadi sangat dibutuhkan premium lengkap ya semakin lengkap premium maka itu akan semakin meyakinkan bahwa kalian ini adalah benar-benar yang mewakili kondisi perekonomian itu berkembang bagi mereka untuk Jadi kurang lebih seperti tren itu terkait ya, kota besarnya. Bagaimana akan bisa perekonomian makanya dan bisa kelihatan Tanjung Badan itu Indonesia. Nah, walaupun misalkannya ini banyak usaha. Nah, salah satu. Ya, kembali lagi ke tema kita. Status ekonomi. Nah, apa sih status ekonomi? adalah satu kegiatan yang mengamankan kalau namanya itu ketika tesis berarti seluruh dari seluruh aktivitas perekonomian yang ada di Kabupaten Belitung ini nanti akan kita data dan ini pelaksanaannya 10 tahun sekali dari sisi ekonomi itu dianggap namun jika tadi ternyata ada yang ditonton kecuali yang kategorinya untuk pertanian ya karena susahnya tidak ada terus pertanyaannya jadi istilahnya tidak di data kembali untuk DSW 2000 ini tapi selain itu ya selain kategori pertanian maupun pemerintahan juga bisa tidak selain itu seluruh akan dan kita berharap tidak ada yang tertinggal. Karena tadi ekonominya ada di nanti kan harus terjadi dan dari ekonomi itu mungkin nanti kami butuh kolaborasi ya support dari pemerintah daerah agar para pelaku usaha nih yang ada di Belitung ini terbuka pada kami ketika tugas kami datang jadi tidak ada yang menolak ya tidak ada yang menolak kasarnya gitu ya semuanya bersedia untuk didatangkan nah, itu nanti akan sangat membantu memudahkan pemerintah daerah menggunakan dan untuk melakukan program kebijakan sebetulnya sudah tidak mengadakan error tentunya ya dan kalau sampai kan ada sampling errornya gitu ya kalau tentu harapannya jika tidak ada sampling error itu bisa memberikan regulasi dan dengan dia yang sebagai terkejut LDKS Provinsi Bangka sewilayah Bangka Belitung ini hari ini kita melakukan kegiatan pagi jadi tim tagging kebetulan yang pagi tagging wah gak banyak ya jalan ini jalan utama nih sudah banyak yang tagging itu apa istilahnya aktivitas ini memang inovasi dari jalan itu di mana kita berusaha menyiapkan istilahnya master data awal dan data awal untuk mengembang tugas seluruh atau nah ini juga kan dan alhamdulillah ini di tiap minggu ada targetnya Bu jadi target minggu istilahnya jadi ini yang mengerjakan kebetulan seluruh pegawai organik BPS ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung jadi setiap usaha itu kita berusaha update database-nya dulu database-nya terutama untuk lokasinya dan lokasinya di sana harapannya
kita berusaha memberikan terobosan baru yang kedepan nanti akan memudahkan tugas ketika mendadak di lapangan. Mereka udah tahu ada ini lompatnya seperti itu. Jadi ke depan lebih ringan gitu, dari inovasi yang dibangun oleh developer. Seru ya. Seru. Mulai ini. Iya. Dari Pokemon lah. Iya. Kalau yang usaha online itu juga kalau yang untuk nanti ketika komunitas ekonomi harus mahal. Itu harus bisa kita cover ya. Itu istilahnya kita harus butuh sosialisasi. Ya yang lain ya. Jika nanti sudah tersosialisasikan, harapannya tugas kita juga bisa menangkap yang online itu, karena yang online kan tidak kelihatan apa, tidak ada plannya, tidak ada ini, ekonominya tinggi. Itu harapannya ini bisa ada cover ya, ekonomi dari luar. Manfaatnya nih, ini yang dia sering tanya nih. Iya. Buat apa sih saya disurvei? Buat apa sih? Ini itu dan segala macamnya. Ini yang paling penting agar teman-teman ini tersedia data. Baik, ini jelas seluruh aktivitas kebijakan yang dilakukan pemerintah pastinya sangat besar ya, sangat besar terkait dengan ekonomi itu manfaatnya ya. Ketika nanti dari ekonomi ini sudah menghasilkan sebuah data di dan ekonomi yang ada di Kabupaten Belitung, berarti satu sisi nanti para pelaku ini bisa memahami tentang bukti terkait potensi apa yang ada di Kabupaten Belitung ini. Jadi usaha apa nih ke depannya yang bisa saya kembangkan dengan melihat keadaan Kabupaten Belitung dan usaha-usaha yang sudah terikut, misalnya yang sudah terpublikasikan di sensus ekonomi. Itu juga menjadi bahan pertimbangan para teman-teman pelaku usaha. Juga mereka bisa melihat pangsa pasar persaingan ya. Jadi ada usaha ini, jadi saya sebaiknya usaha apa ke depan yang harus saya terobosan apa yang harus saya ambil, karena kalau lihat dari sini udah banyak nih, tapi saya harus apa dulu. Betul, dari situ akan memunculkan inovasi dari para pelaku usaha untuk terus berkreasi melakukan aktivitas ekonomi ya. Jadi manfaatnya sangat besar sekali. Satu sisi juga manfaatnya mungkin tidak terkesannya tidak dirasakan oleh pelaku usaha, tapi sebenarnya itu menjadi daya tarik sendiri seperti tadi yang disampaikan Mbak Melta ya, dengan adanya basis data ekonomi Pulau Belitung ini ya di Kabupaten Belitung, otomatis pemerintah bisa melakukan istilahnya program-program kebijakan yang bisa mensupport para pelaku usaha ini untuk terus ya berkreasi gitu ya, agar dengan perekonomian di Kabupaten Belitung ini terus bergerak gitu ya, dan dengan demikian tanpa kita sadari juga perekonomian terus bergerak dengan aktif, maka kesejahteraan masyarakat juga akan bisa ditingkatkan gitu, karena dengan memberikan peran lah baru masyarakat kita bisa meningkatkan kesejahteraannya. Jadi salah satu makanya singkatnya ya, SM itu adalah peta besar kegiatan ekonomi baik nasional maupun daerah, di mana baik tapi dinas instansi pelaku usaha akan membuat strategi atau kebijakan yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi itu posisi dan gratis ya. Insya jadi mungkin lewat kegiatan di bulan yang akan terjadi tadi ya, pada para teman-teman pelaku usaha yang mungkin bermanfaat atas kegiatan ini nantinya, yakinlah bahwa kegiatan sensus ekonomi itu tidak memungut biaya apapun, dan aktivitas yang dilakukan oleh BPS itu tidak kaitannya untuk perhitungan pajak gitu ya, karena kami terpisah dari itu. Kami murni hanya untuk menyediakan database kegiatan perekonomian di Belitung ya, spesifik kita sudah Belitung karena aktivitas ini sebenarnya dilaksanakan seluruh Indonesia. Jadi sensusnya seluruh Indonesia, sama pelaku usaha di data gitu. Dan tidak ada pembiayaan di dalamnya, itu kerahasiaan datanya juga insya Allah dijamin oleh BPS karena ada undang-undang yang mengaturnya. Jadi
harapan kami para pelaku usaha bisa welcome nanti menerima tugas kami dan memberikan data sesuai dengan kondisi real di lapangan, sehingga hal ini nanti seperti yang disampaikan di tadi ya, itu akan membantu memudahkan pemerintah membuat terobosan inovasi kebijakan untuk mendukung pergerakan perekonomian dan juga membantu teman-teman pelaku usaha untuk melakukan inovasi ke depannya seperti apa dari informasi-informasi yang sudah ada dan pemetaan Komisi Perekonomian yang ada kita bicara itu enggak. Padahal sebenarnya para pelaku usaha juga bisa lihat nih potensi, walaupun orang beli itu kan bisa buka usaha duluan gitu melihat. Nah ini kan karena levelnya nasional bisa melihat kondisi perekonomian di sebelah gitu kan. Jadi bisa informasinya bisa banyak yang didapat dari sensus ekonomi ini untuk pergerakan ke depannya. Oke, gratis ya. Jangan lupa gratis loh. Dan kita nggak ada kaitan sama pajak. Itu yang pentingnya. Jadi please ketakutan ini. Tolong hilangkan ketakutan itu. Bagi semua pelaku usaha nggak ada biaya sama sekali dan nggak terkait pajak. Jadi please welcome dengan petugas BPS ya dan tidak. Oke, kembali lagi ke Nyata. Selaku Kabak Ekonomi dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten itu gimana nih hubungan nanti ya dalam pelaksanaan SD yang akan dilaksanakan oleh besok? Kalau panggil Pak dan kedepannya kebutuhan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah terkait meningkatkan banyak top jadi pemerintah nanti akan membuat sosialisasi secara masif. Sosialisasi masif, alhamdulillah. Antara melalui juga terjadi sosial media, radio, dan WhatsApp, jadi menerima dan juga dan data yang sebenarnya Gak usah takut. ya itu sudah panjang lebar deh tentang ekonomi dan sensus ekonomi 2026. Jadi buat semua pelaku usaha jangan takut. Kita gratis dan tidak terkait sama pajak sama sekali. Itu poin pentingnya. Namun dari semua bahasan tadi ada tagline penting sebenarnya dari itu semua, yaitu data akurat, ekonomi hebat. Itu adalah kesimpulan dari diskusi ringan kita hari ini. Kita sudah di ujung acara. Terima kasih banyak atas kehadiran dan tadi penjelasannya seru. Kapan kita bisa diskusi lagi terkait dua prioritas. Nah itu bisa dijabarkan lebih panjang ya kita teman-teman. Siap. Teman-teman di Bangunan ini ada coba komunikasikan. Dan terima kasih Bu atas penjelasan dan sosialisasi yang mendalam. Semoga nanti pada pelaksanaannya berjalan dengan baik dan tentunya hasilnya bisa dimanfaatkan secara maksimal baik bagi teman-teman pelaku usaha maupun teman-teman semua sudah Gigulan 11. Jumpa lagi di Gigulan ke 12 minggu depan. Bye bye.